konsumsi obat nutrisinya bagus, itu kurang lebih 5 tahun sampai 7 tahun itu akan muncul AIDS-nya. Tapi kalau konsumsi nutrisinya nggak bagus, sanitasinya jelek, dia akan lebih cepat. Pemerintah Kabupaten Karimun melalui Dinas Kesehatan Karimun melaporkan jumlah penderita HIV/AIDS di wilayah Kabupaten Karimun saat ini mencapai sekitar 1.671 orang. Terhitung sejak tahun 2020 atau sejak merebaknya pandemi COVID-19, temuan kasus baru penderita virus HIV/AIDS di Kabupaten Karimun mengalami penurunan. Dari 10.000 orang yang mengikuti tes, terdapat kumulatif penderita HIV/AIDS pada tahun 2020 sebanyak 77 orang. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun, Rahmadi, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 di Poros. Dikatakan Rahmadi bahwa pada tahun-tahun sebelumnya, pihaknya telah mencatat 1.671 orang penderita HIV/AIDS untuk temuan setiap tahunnya sebelum merebaknya pandemi COVID-19. Peningkatan kasus baru penderita HIV/AIDS di Kabupaten Karimun sebelum pandemi COVID-19, sambung Rahmadi, disebabkan tingginya jumlah pekerja seks komersial atau PSK yang beroperasi di Kabupaten Karimun. Lebih lanjut, Rahmadi mengatakan, dengan adanya penyebaran pandemi COVID-19 sejak tahun 2020, wisatawan mancanegara tidak boleh masuk ke Kabupaten Karimun, sehingga jumlah PSK yang beroperasi pun berkurang. Kata Rahmadi lagi, adapun faktor lain yang menyebabkan penurunan kasus HIV/AIDS tersebut bisa terjadi dikarenakan jumlah masyarakat yang ingin diperiksa juga mengalami penurunan. Karena semua kegiatan masyarakat dibatasi demi menekan laju pertumbuhan kasus COVID-19 di Kabupaten Karimun. Namun kata Rahmadi, untuk tahun 2021, pihaknya belum dapat memberikan rincian data secara pasti. Hal ini dikarenakan pihaknya masih sedang dalam tahapan pengumpulan data untuk kemudian dilaporkan pada tahun mendatang. Kami dari mediaindependennews.com ingin bertanya terkait penanganan kasus HIV di Kabupaten Karimun. Kalau untuk jumlah kasus HIV/AIDS di Kabupaten Karimun itu berapa ya, Pak? Sampai tahun 2020 ya, sampai akhir Desember itu kasus HIV Karimun itu 1.671 dengan total kasus sampai pada tahun 2020 itu sebanyak 77. Kemudian kita juga mempunyai data yang sebenarnya menggambarkan prevalensi HIV, yaitu adalah data dari PMTCT, yaitu penanganan kasus penularan HIV dari ibu hamil kepada anaknya. Itu di tahun ini itu ada satu pasien yang hamil positif dari 831 yang diperiksa, artinya kurang lebih 0,12% itulah gambaran ibu hamil yang terinfeksi HIV di Kabupaten Karimun. Sebenarnya gambaran HIV pada ibu hamil ini sebenarnya lebih menggambarkan prevalensi. Nah, kalau kita melakukan survei misalnya lokusnya kepada pekerja seks, itu pasti prevalensinya tinggi. Kemudian kita menggambarkan secara umum masyarakat itu kan nggak gampang. Maka salah satu data yang kita menjadi pedomani, prevalensi HIV di suatu tempat itu dengan data pemeriksaan ibu hamil untuk HIV, karena itu lebih menggambarkan. Dan kita memang mempunyai program itu, ya, program setiap ibu hamil yang datang ke klinik ataupun ke rumah sakit ataupun ke puskesmas akan tawarkan, Bu, bagaimana kalau kita lakukan pemeriksaan HIV?
apa tujuannya adalah supaya anaknya yang akan dilahirkan itu dihindarkan HIV dari ibunya yang hamil. Karena memang ada programnya. Dengan program pemberian ARV secepat mungkin kalau ibu hamil itu terdeteksi HIV. Kemudian menghindarkan seorang yang hamil itu untuk lahir spontan, diupayakan dengan lahir sesar. Kemudian tidak memberikan ASI kepada bayinya, atau kalau memberikan ASI semuanya, tidak boleh dengan campur dengan makanan. Itu akan sangat mengurangi terhadap penularan ibu hamil kepada anaknya. Sebelum sampai ke sana Pak, apakah pada masa pandemi ini mempengaruhi jumlah kasus HIV di Kabupaten Karimun? Kalau dari data ada pengurangan, relatif berkurang ya, karena rata-rata itu biasanya itu setiap tahun itu di angka di atas 100 ya, 110, 100, nah ada 150 ya, kasus baru ya, kita bukan kasus lama ya. Kasus baru penemuan HIV di Kabupaten Karimun itu sebelum adanya pandemi itu rata-rata sekitar 110 sampai 140-an. Tapi tahun lalu ternyata alhamdulillah hanya 77. Bisa jadi karena memang program HIV ini tertutup oleh program COVID ya, karena orang datang ke klinik juga takut juga kan, karena memang adanya dengan takut tertular COVID dan lain sebagainya, sehingga yang diperiksa juga mungkin relatif tidak terlalu banyak. Kalau data kami sekitar 10.000 ya yang terperiksa di tahun lalu. Berarti data kasus HIV mengalami penurunan di masa pandemi. Iya. Sementara kan yang diserang oleh virus HIV AIDS itu sendiri adalah kekebalan tubuh. Itu bagaimana penjelasan? Memang kalau secara teori bahwa seorang yang terjadi penurunan kekebalan tubuh itu relatif lebih mudah ya tertular untuk COVID-19 ya. Tetapi kenyataan real bahwa di Karimun selama masa pandemi tidak ada ditemukan seorang yang positif HIV meninggal karena COVID. Artinya ya mungkin tidak terlalu signifikan. Kalau teorinya sih memang harusnya ada korelasinya ya. Tapi secara data seperti itu. Dan pada saat pandemi COVID ternyata angka penemuan HIV juga menurun ya. Menurun tadi sudah saya jelaskan kan. Kemungkinan karena faktor kunjungan untuk pemeriksaan HIV juga relatif menurun. Di Karimun sendiri bentuk penularan HIV AIDS seperti apa Pak? Kalau di Karimun saya yakin bahwa data memang secara rinci kita nggak ada. Tetapi sebagian besar HIV ditularkan karena hubungan seks. Yang karena penularan dari ibu hamil kepada anak juga ada, memang ada, tapi angkanya kecil. Kemudian karena kasus penggunaan narkoba suntik mungkin ada, tetapi juga nggak besar. Tapi yang paling besar adalah penularan karena hubungan seks, terutama apalah itu seks yang heteroseks ataupun yang sesama jenis ya, karena yang relatif risikonya besar sebenarnya kalau sesama jenis. Ya, penanggulangan sendiri dari dinas terkait untuk bagaimana Pak? Penanggulangan kita Dengan sekarang kita sudah membentuk sekian banyak klinik HIV. Di puskesmas rata-rata kita sudah mempunyai klinik untuk penanggulangan HIV. Karena kita ada 13 puskesmas, sudah ada kita mempunyai 10 layanan ya. 11 ya. 10 di puskesmas, kemudian 1 di rumah sakit. Dan ini memberikan kontribusi yang besar karena dengan adanya layanan klinik VCT di puskesmas ini kan dia akan menjaring terutama untuk ibu hamil, untuk masyarakat umum yang memang mau melakukan pemeriksaan, mau konsultasi ke puskesmas. Dan kita juga sudah memberikan pengobatan di beberapa klinik ini ya, terutama adalah di rumah sakit, kemudian klinik Tanjung Batu kita sudah memberikan pengobatan ARV. Dan kita juga menggandeng organisasi yang peduli terhadap HIV. Pertama adalah KPA ya, KPA Komisi Penanggulangan HIV Daerah,
memang sudah cukup lama dibentuk. Kemudian ada juga organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial peduli HIV. Misalnya kita ada Sri Mersing ya, kemudian apalagi itu yang Kasipuan misalnya, itu juga organisasi yang peduli. Memang sekarang kayaknya agak kurang aktif ya, tetapi tetap dia masih membantu kami. Kemudian juga ada semacam relawan yang peduli HIV secara pribadi, ada juga. Sosialisasi pemakaian kondom bagaimana Pak di Karimun? Sosialisasi dalam rangka untuk menanggung HIV bersamaan biasanya dengan adanya klinik mobile misalnya. Kita kan rajin melakukan klinik mobile ya, terutama ke kelompok risiko, misalnya ke tempat penginapan yang banyak dihuni oleh teman-teman kita yang notabene adalah pekerja seks misalnya, kemudian termasuk panti pijat, termasuk juga lokalisasi, karena lokalisasi juga masih ada, walau toh dari tingkat hunian memang relatif tinggal sedikit ya, tetapi tetap merupakan target sasaran teman-teman dalam rangka untuk mencari orang-orang yang terkena HIV, terutama HIV baru. Kemudian juga memberikan edukasi bahwa kalau memang tidak bisa, kan kita kan ada ABCD, promosi ataupun edukasi penggunaan kondom. Ya pertama kan dalam rangka pencegahan HIV kan ABCD ya, abstinensi, tidak berhubungan seks, setiap ada suang be faithful, B-nya kan, kemudian C-nya kan kondom. Artinya kalau memang AB nggak bisa, mau tak mau edukasinya dengan kondom kan. Ya, silakan menggunakan kondom kalau berhubungan seks dengan lawan jenis yang bukan ataupun sejenis yang memang bukan suami istri. Kalau kita bisa ABC ya, ketiga kan D-nya edukasinya, E-nya edukasi. Baik Pak, berapa anggaran yang dikucurkan pemerintah Kabupaten Karimun untuk menanggulangi anggaran ID berapa? Nggak banyak, jadi 50-an juta salah. Yang lebih kecil. Salah, memang anggaran kita nggak besar ya. Anggaran kita hanya karena kondisi keuangan yang terbatas. Tapi ada juga yang KPA itu kan juga diberikan anggaran ya, sehingga dia juga karena memang komisi HIV/AIDS yang ada di daerah itu adalah merupakan koordinatornya sebenarnya, koordinator untuk menanggung HIV. Jadi dibantu oleh pemerintah yang pasti. Kemudian layanan mana saja yang melayani tes penderita HIV di kabupaten? Layanan untuk melayani tes di Kabupaten Karimun itu sudah tadi saya sebutkan. Ada klinik yang dibentuk masing-masing puskesmas. Ada 10 puskesmas yang sudah bisa melayani bukan hanya tes, dia edukasi. Yang penting HIV itu tidak hanya tes tapi edukasinya. Seorang banyak yang tidak siap untuk dilakukan tes karena edukasinya kurang kuat. Seorang yang tidak diberikan edukasi, kalau kita tes kemudian kita kasih hasilnya, dia bisa justru berontak dan melakukan hal yang tidak positif. Makanya kita unit layanan HIV itu tidak hanya tes tapi juga edukasinya yang paling penting. Kita ada 10, satu rumah sakit yaitu RSUD Muhammad Sani Klinik Sehati. Untuk pengobatan HIV itu memang kita sudah sejak mungkin belasan tahun yang lalu kita sudah coba, dan alhamdulillah kita selalu rutin memberikan obat-obat ARV. Kurang lebih mungkin sekitar 300-an lah yang secara rutin, 200-300 yang sekarang ini secara rutin mengambil obat ke klinik layanan, terutama di rumah sakit. Kemudian juga ada di Tanjung Batu, itu secara rutin dia akan mengambil obat, dan itu sifatnya gratis dan dampaknya luar biasa. Memang ARV ini dari sekian yang dilakukan pengobatan ini kan secara periodik kita lakukan pemeriksaan untuk melihat berapa sih jumlah virus yang ada di dalam tubuh tersebut, namanya viral load. Dan sekian yang secara rutin mengkonsumsi obat ARV, ternyata dia banyak yang menghasilkan viral load undetectable, artinya virusnya itu tidak terdetek oleh alat di dalam pemeriksaan HIV. Kalau
dia undetectable, otomatis dia akan sehat seperti kita, gitu loh. Tetapi ingat, dia tetap bisa menularkan. Sehingga seorang yang viral load-nya itu undetectable, dia tetap harus menggunakan kondom kalau berhubungan seks. Dan dia tetap harus menggunakan obat seumur hidup ya. Karena ARV sampai sekarang belum menyembuhkan secara betul-betul orang akan nol, tidak ada virus. Dari 1671, ini kan sejak tahun 99 ya. Kita mempunyai kasus pertama HIV itu 99. Dari sekian ini sudah banyak yang meninggal. Karena dulu kan obat ARV belum ada. Ada yang pindah ke daerah lain. Nah, jadi tidak semua mengambil obat menggunakan obat anti retroviral tersebut. Kira-kira gambarnya segitu. Berapa lama perubahan dari HIV ke AIDS dia, Pak? Kalau secara teori kalau orang yang kondisinya konsumsi obat nutrisinya bagus, itu kurang lebih 5 tahun sampai 7 tahun itu akan muncul AIDS-nya. Tapi kalau dia konsumsi nutrisinya nggak bagus, sanitasinya jelek, dia akan lebih cepat. Kemudian kalau orang yang mengkonsumsi ARV, dia nggak akan jadi AIDS, rata-rata seperti itu. Kemudian apakah orang dalam HIV/AIDS, apakah ODA atau pasien orang dalam HIV/AIDS dapat disuntikkan vaksin gitu? Bisa. ODA boleh disuntikkan vaksin. Karena tidak akan terpengaruh ya, dengan adanya vaksin terhadap ODA. Justru seharusnya ODA ini seharusnya harus disuntik ya. Kita harapkan orang-orang yang memang kondisinya ODA ini mari sama-sama ke layanan vaksinasi. Karena apa? Dia kan relatif lebih rentan ya terhadap tertularnya terhadap COVID-19 karena memang dia kan adanya penurunan daya tahan tubuh. Kecuali dia sudah undetectable virusnya lain cerita. Tapi harus lewat tahapan screening dulu ya. Oh iya. Dalam screening nggak ada dia tanyakan kamu HIV atau tidak. Tidak ada. Dalam screening itu kan ada sekian banyak pertanyaan, tapi tidak ada Anda HIV atau tidak, Anda AIDS tidak ada. Artinya bahwa karena dia tak masuk dalam pertanyaan screening, artinya itu tidak ada masalah. Beda dengan orang yang saya autoimun nggak bisa, tensinya di atas nggak bisa. Saya menyarankan pada teman-teman yang menderita HIV ya. HIV memang sampai hari ini masih semacam penyakit yang ditutup-tutupi ya, walau toh tidak ya, karena masyarakat kita sudah aware, artinya tidak zaman dulu kalau udah ada tahun HIV sudah luar biasa didiskriminasinya, nggak boleh ini sampai mungkin meninggal pun susah menguburkan. Ini kan rasa ketakutan. Sebenarnya kan harus demikian. HIV ini kan menularkan hanya melalui jalur-jalur tertentu. Misalnya jalur hubungan seks yang tidak sehat. Kemudian jalur suntik terutama menggunakan jarum suntik yang bersama-sama, nggak steril. Kemudian jalur dari ibu hamil kepada anaknya. Kan jalurnya kan seperti itu. Kalau transfusi darah insya Allah kan karena dia memang dilakukan deteksi terhadap HIV. Sehingga pertama jangan terlalu takut didiskriminasi. Yang kedua, minta tolong untuk bisa melakukan pengobatan. Datang ke klinik VCT agar diarahkan, agar dikasih obat. Obatnya gratis. Kemudian saat ini dalam pandemi COVID untuk tolong harus diupayakan untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Nah, itu kan dia relatif lebih rentan terhadap COVID-19. Tidak. Tapi ya pasti ada, tapi kita nggak mempunyai data secara spesifik mengenai latar belakang pekerjaannya. Ada kawan saya seorang dokter. Ada pasien meninggal di Puskesmas Bale pada waktu itu.
Kemudian kasurnya sampai dibakar. Saya sampai tanya, loh, Bapak kan seorang dokter, ngapa kok justru membuat diskriminasi itu? Itu dulu ya. Sekarang enggak. Seolah dia bisa bergaul sama masyarakat biasa. Orang udah mulai tahu kan bahwa HIV itu bukan penyakit yang harus terlalu diskriminasi lah. Sekarang udah cukup baik. Kalau jumlah masyarakat yang ingin melakukan pemeriksaan tes HIV ini banyak nggak? Kalau tahun lalu ini sekitar 10.000 ya. Tahun lalu 10.323. Yang positif HIV berapa? Yang positif 77. Yang sekarang Pak kira-kira berapa yang udah? Sekarang ini datanya belum terkumpul lah. Ya, kita mungkin menggambarkan tahun lalu kan mungkin kondisinya COVID hampir sama juga dengan tahun ini kan. Dari Kabupaten Karimun, kontributor Independen News Channel melaporkan.